siang Pak Billy, terima Selamat kasih siang. sudah bersedia ngobrol lagi dengan kami dari tim podcast TV Asuransi. Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dan kali ini tamu saya Pak Billy Julius Bayangkara, nama lengkapnya. Beliau adalah Ketua Umum Aparindo dan Presiden Direktur Sedana Re, perusahaan broker asuransi. Nah, kali ini kita akan ngomong-ngomong seputar asuransi cyber. Dulu pernah ngomong soal cyber, tapi kita akan ulang lagi. Karena kemudian 2024 dan 2025 diperkirakan secara global. Itu nilai kerugian yang bisa di-cover oleh asuransi cyber itu luar biasa tinggi sekali, Pak Billy. Nah, pertanyaan pertama, Pak Billy. Asuransi cyber ini apa sih yang diasuransikan? Risiko apa itu? Iya. Oke, baik. Makasih Pak Mas Edi. Jadi gini sih, asuransi cyber. Kalau secara singkat nih Pak, kalau itu yang panjang pasti. Tapi secara singkat kurang lebih gini sih Pak. Kalau saya sering bilang asuransi cyber itu adalah asuransi yang melindungi intangible asset. Jadi aset-aset yang intangible. Kalau saya mau bandingkan dengan asuransi yang lain, asuransi umum misalnya, tapi yang lain, adalah asuransi gudang umum. Sama Pak. Asuransi gudang umum, tetapi di dunia maya. Nah itu Pak. Itu sebenarnya yang di-cover oleh asuransi cyber. Kenapa? Nah ini agak panjang dikit. Gudang umum itu kan begini. Gudang umum itu pemilik gudang itu tidak memiliki isi gudang. Tetapi bertanggung jawab atas isi gudang. Gitu kan? Nah, ternyata di dunia maya itu ada juga Pak. Yang seperti itu? Yang seperti itu. Gudang umum yang temboknya namanya firewall. Pintunya PIN dan password. Gitu kan Pak? Ada penjaganya juga. Ada satpamnya tuh. Ya kan? Nah, isinya ternyata di dunia maya itu macam-macam Pak. Di isi gudangnya. Data. Sistem. Gitu kan? Benda-benda yang berharga. Yang kadang-kadang ternyata bukan punya pemilik gudang. Nah, jadi dengan adanya gudang itu, paparan resiko yang terjadi sebenarnya ada dua. Nah, ini yang sebenarnya dijamin. Makanya saya ambil dari situ dulu. Pertama, kalau gudangnya rusak, Pak. Terbakar, kena angin segala macam ya. Nah, yang harus diganti itu kan temboknya diganti, Pak. Benar kan? Plafonnya diganti, atapnya diganti. Ternyata di dunia maya bisa begitu juga. Bisa jadi ternyata sistem perlindungan data rusak. Istilahnya tembok gudang rusak, Pak. Atau PIN dan password dijebol. Bisa kan begitu? Nah, si pemilik gudang rugi dong, Pak. Nah, itu diganti. Itu yang pertama ya. Pertama, jadi yang diganti adalah gudangnya tadi kerusakan terhadap sistem perlindungannya, sistem pengamanannya dan segala macam. Nah, itu sistem penyimpanan itu dilindungi. Itu diganti. Yang diganti kepada pemilik gudang atau pihak pertama. Nah, ternyata di isi gudang itu bukan punya pemilik gudang, tetapi dia tanggung jawab pemilik gudang. Karena dia menyewakan. Gitu. Kalau dalam kasus dunia maya bisa jadi si pemilik gudang perbankan, Pak. Isi gudang bukan punya perbank, punya nasabah, gitu kan Pak? Atau yang paling mudah memang lembaga keuangan seperti leasing, perbankan, kartu kredit dan segala macam. Bahkan sekarang ada juga rumah sakit. Rumah sakit itu kan punya data pasien. Data pasien itu bukan punya rumah sakit, bukan punya pasien. Tetapi kalau data itu ada orang datang masuk dalam gudang, melihat data itu dan mengambil, itu kan jadi tanggung jawab pemilik gudang. Berarti pemilik gudang tidak bertanggung jawab atas isinya. Lalai, dia bertanggung jawab atas isinya. Sehingga si pemilik gudang terpapar atas risiko kedua. Risiko digugat oleh si pemilik barangnya. Bisa juga oleh pemilik barang atau otoritas. Jangan-jangan udah pasti di negara kita, pemilik gudang bertanggung jawab atas isi gudang. Otoritas sudah bilang, jangan-jangan di situ PDP Pak, ada data pribadi, privacy. Akan ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, data pribadi itu kan di dalam gudang tadi ceritanya Kalau diambil, kan otoritas bisa datang, loh, Anda tidak bertanggung jawab terhadap nasabah Anda. Oleh sebab itu, ada tindakan hukum atau legal action. Nah, itu kemudian menyebabkan kerugian kedua.
kerugian yang muncul dari pihak ketiga. Jadi kerugian pertama ketika ketika perangkat ya yang dia miliki rusak. Yang kedua, ketika kemudian benda atau alat atau sistem atau data yang under custody dia jebol, istilahnya diambil alih oleh pihak yang tidak berwenang, maka dia harus bertanggung jawab secara hukum. Kurang lebih itu sih Pak. Nah kalau asuransinya itu ada first party loss, ada third party loss. Dan menjaminnya kurang lebih seperti itu. Walaupun nanti ada kembangan-kembangan lagi soal kejahatan dan segala macam. Nah, pemilik gudang ini contohnya siapa? Kalau kita bicara tadi kan bisa rumah sakit, bisa bank, hanya mereka. Ya jadi gini, pemilik gudang ternyata di Indonesia, pemilik gudang maya, dunia maya ada ini ya Pak. Jangan salah ya. Jangan salah ini soalnya kita cari analogi yang paling gampang gitu. Jadi kurang lebih gini, semua lembaga Pak yang mempunyai data, menyimpan data atau sistem ketika dia berusaha. Bahkan Bapak juga punya kan? Karena Bapak punya server, punya data para eksekutif asuransi kan ada di media asuransi. Betul. Gitu kan? Kan nggak mau juga data itu kemana-mana. Gitu kan? Atau bahkan sekarang yang itu kan contoh ya, bilang. Hampir semua Pak, hampir semua tempat sekarang kan sudah menggunakan digitalisasi. Jadi artinya semua perusahaan lah ya, istilahnya gitu. Itu adalah gudang itu tadi. Karena hotel, dia menyimpan data. Dia menyimpan data. Dia punya gudang. Betul. Tapi namanya gudang data. Jadi kalau kita bicara perusahaan asuransi jiwa, dia punya data nasabah. Asuransi umum dia punya data nasabah juga. Asuransi syariah dia punya data peserta. Kalau kita bicara bank, bicara rumah sakit, termasuk yang pernah rame katanya ada sebuah rumah sakit yang dari bobol, itulah mereka sebenarnya adalah orang yang perlu atau perusahaan itu perlu memiliki cover asuransi cyber. Dalam analisa kemarin ada analisa di Amerika sebenarnya data itu ternyata ada angkanya, ada harganya Pak. Ya pastilah ada harganya. Betul. Kenapa? Karena informasi itu kan nanti mempengaruhi keputusan-keputusan di depan. Informasi yang cukup banyak bisa menyebabkan kita mengetahui apa yang harus terjadi di depan. Kan lebih parah lagi Pak kalau misalnya satu perusahaan menyimpan produk unggulannya tahun depan. Di gudangnya tuh. Iya tuh. Tiba-tiba ada orang ambil sebelum dia mengeluarkan produknya, saingannya udah ngeluarin produknya dulu karena produknya sudah bocor. Itu kan terjadi di perang elektronik yang kata sekarang ini ada perang itulah ya, perang penciptaan di antara Amerika, China, itu kan kayak gitu kan tiba-tiba loh belum jadi kok tiba-tiba China udah bikin. Udah keluar gitu. Itu karena dicurigai kan ada kebobolan seperti itu. Itu sih. Jadi kalau di masa lalu sebelum kita bicara digital, risiko ini adalah risiko fisik ya. Jadi artinya data polis, data pribadi nasabah asuransi misalnya, itu kan di gudang berbentuk file-file kertas itu yang dicuri. Nah, sekarang karena semuanya digital kan, ini bisa dengan cara apapun bisa ditembus, tidak hanya fisik seperti tadi itu. Nah, risiko itu yang dijamin. Jadi si pemilik gudang, siapapun itu, jadi bahkan termasuk kalau kita bicara skala bisnis di Indonesia, UMKM pun bisa terpapar risiko ini dan dia butuh juga. Gitu. Karena kan sekarang ada undang-undangnya, tadi saya sampaikan. Jadi ternyata apabila lembaga atau entitas itu mengelola data pribadi yang sifatnya sensitif apalagi, itu kan terpapar Pak. Gampang ya Pak. UMKM juga misalnya menerima, hampir semua kan digitalisasi Pak, menerima pembayaran kartu kredit, pembayaran kartu debit. Kan sebenarnya dia meng-capture sesuatu di situ. Iya kan Pak. Ada gitu. Data orang lain. Ada capture gitu. Kok tiba-tiba yang paling sering kejadian saat ini kan adalah itu Pak namanya klub itu membership. UMKM juga sekarang sudah bikin membership kan, di bawah membership. Untuk promonya dia nanti. Di dalam membership itu kan banyak data itu Pak. Betul. Bukan sekedar nama. Ada teleponnya, ada ininya, ada segala macam itu ada di situ. Dan celakanya kalau datanya itu termasuk NIK. Ya, apalagi sekarang seperti itu bisa jebol semua. Itu makanya saya rasa memang dibutuhkan, gitu. Dan dalam pengalaman di Amerika nih khususnya waktu pas saya dengar itu kesaksian di sana,
data kartu kredit katanya saat ini harganya kalau orang bisa dapat itu kurang lebih $1,5 per satu akun. Per satu akun. Jadi orang punya gitu. Jadi kalau kita bicara seperti Bank Mandiri punya, amit besar sekali. Tapi itu bukan yang terbesar. Data kesehatan itu $250 per akun. Wah. Oh iya, kalau di Amerika kan sistemnya mirip dengan BPJS kita, tetapi mereka lebih advance ya. Makanya kalau data BPJS kesehatan tuh jebol ya. Mengerikan sebenarnya. Tapi sepengetahuan Bapak itu sudah diasuransikan belum? Wah, saya belum tahu. Belum sampai sana ya. Nampaknya belum. Karena komentar. Ya, saya mau nanya siapa asuransinya. Ya. Tapi di Indonesia sudah ada perusahaan asuransi yang memasarkan produk. Sudah sih Pak. Jadi ya alhamdulillah memang puji Tuhan kita udah tahu bahwa ada beberapa teman-teman sudah menjual produk ini. Memang dipelopornya perusahaan asing sih Pak. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Itu yang kemudian menjadi pelopor-pelopor awal. Yang dari Amerika, dari Jerman itu ada di sini. Dari Swiss ada di sini. Jadi mereka memang kemudian mengeksersis itu di Indonesia. Dan beberapa klien kami juga kemudian membeli produk itu dengan asuransi mereka. Jadi ada Pak solusi. Jadi kebutuhannya ada, produknya ada, dan ada di Indonesia. Jadi solusinya sebenarnya ada. Nah, kalau kita bicara inklusinya, Pak, ya. Dari kita bicara lembaga, bicara perusahaan yang mungkin kalau kita bicara data di Bursa Efek aja kan ada berapa ratus perusahaan yang sudah tercatat, mungkin ada ribuan. Iya. Itu menurut prediksi Pak Billy, berapa persen yang sudah melindungi dirinya dengan asuransi? Ya, nah itu pertanyaan penting. Memang itu belum ada datanya. Saya belum ada datanya. Memang gini, setahu saya hampir semua perbankan itu besar itu hampir semua rata-rata sudah mengejar produk ini. Belum semua beli, saya tahu, tapi sebagian sudah ada yang beli, ya sudah mulai mengerti gitu ya. Lembaga-lembaga keuangan beberapa, khususnya gini, pelopornya tetap adalah misalnya perbankan asing yang mulai. Pembiayaan juga mulai pembiayaan asing. Jadi memang lembaga-lembaga dari asing. Kadang-kadang mereka punya compliance yang memang mau diterapkan di seluruh dunia. Sehingga harus. Nah, akhirnya salah satu mitigasi resikonya adalah membeli produk asuransi. Itu sih, Pak. Mahal nggak sih Pak preminya? Nah, sekarang ini pertanyaan penting ini. Pertanyaan susah gampang ini. Seperti gini. Kalau mahal Bapak tahu lah, di asuransi itu kan ada banyak penyebab. Ada banyak komponen. Jadi ada komponen yang teknis personal persis seperti itu. Jadi resikonya baik atau tidak baik. Pertama gitu kan. Terus belum ada lagi terms and condition nih Mas. Contohnya apa ya? Deductible naik, biasanya premi misalnya. Kan kayak timbangan orang bilang gitu kan, antara deductible sama premi. Satu. Kedua memang secara resiko buruk, misalkan sejarahnya buruk, sering klaim dan segala macam. Yang berikutnya memang kadang-kadang tren pasar. Ketersediaan di pasar dan segala. Nah, memang di beberapa tahun terakhir ini terjadi kekurangan Pak penyedia pasarnya. Jadi besarnya limit turun, terus limitnya turun, kapasitas turun, penyedianya juga ada beberapa yang pull out, ada lagi yang banyak yang nggak main lagi. Tuh saya pikir kenapa? Ternyata insidennya lumayan. Jadi insiden kalau langsung bicara insiden Pak, insiden ternyata yang cukup sering, yang berujung pada akhirnya jadi klaim dan segala macam. Ya kemarin saya dengar di Amerika itu saya waktu itu ransomware Pak. Ransomware itu termasuk yang tinggi, besar. Memang ada yang tidak berakibat langsung dengan kerugian keuangan, gitu ya. Di DOS misalnya, serangan di DOS dan segala macam. Tapi tidak langsung. Kalau ransomware kan langsung Pak, langsung minta uang gitu. Nah itu yang kalau ada asuransi, dan nampaknya beberapa penyedia asuransi ini kemudian mulai meng-exclude resiko ransomware. Ya, pas saya tanya kenapa? Ternyata sering kejadian, dia bilang. Bukan di Indonesia ternyata Pak, di beberapa negara lah. Tapi jumlahnya lumayan gigantic. Yang kejadian nih Pak di Indonesia kemarin. Belum dijawab tadi. Apa itu? Preminya mahal nggak sih? Kalau kita bikin perbandingan, gitu ya. Kalau rumah kan per mil, kalau mobil tuh persen gitu. Ini kira-kira di pasar
lumayan sih Pak. Memang gini, polis-polis seperti ini tidak punya rate. Jadi tidak ada rate tarif gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Dia kalau sampai datang penyedianya akan keluar dengan satu nilai amount. Jadi misalnya untuk limit $5 juta misalnya harganya $100.000 preminya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau saya lihat sih angkanya ya memang masih bicara ada yang bicara 1,5% ke bawah sih saya lihat saat ini ya gitu. Cuman tapi sekali lagi ini bukan pegangannya nanti didikot jadi gitu lagi. Jangan sampai nanti ketika pemirsa kita mau mengasuransikan, kok 3%? Kita beli 1,5%. Bukan gitu maksudnya, bukan gitu. Jadi ini hanya gambaran saja. Masih mending Pak, tahu ada yang udah selama ini beli 5%. Wah, selama saya dibohongin terus katanya sih Pak gitu. Jadi tergantung dari kondisi risikonya, memang cukup tinggi Pak, karena gitu tadi tadi saya bilang ketersediaan. Jadi supply demand-nya juga lagi tidak terlalu bagus, jadi harga cenderung akan naik kan pasti. Pada saat bersamaan terjadi sering insiden. Wah ya kan, jadi harga menaik lagi. Makanya saya lihat sih yang dilakukan oleh underwriters, dia kemudian mulai merubah TC. Sehingga dia nggak terlalu luas. Karena semuanya tailor-made ya Pak? Sesuai kebutuhan. Ini Pak, contoh nih misalnya kalau saya punya perusahaan, saya UMKM nih Pak. Saya punya perusahaan yang bergerak di bidang clothing. Jadi garment lah gitu ya, garment dengan brand tertentu, kemudian saya juga jualan secara online dan sebagainya. Bapak bisa kasih saran saya, apa saja risiko yang mesti saya cover dengan asuransi dari usaha saya ini, karena kan saya juga punya data orang yang beli online segala macam kan. Kalau beli online kan pasti alamatnya ada, nomor teleponnya ada. Kemudian saya juga punya barang-barang, saya punya akun di perbankan, saya punya mitra yang lain. Kira-kira apa yang bisa Bapak sarankan? Ya Pak, gini Pak, dalam hubungan dengan cyber tentunya ya. Gitu. Dalam hubungan dengan cyber, saat ini ada beberapa produk yang sebenarnya ada di pasar. Gini Pak, jadi sebenarnya kayak tadi saya bilang ya, cyber itu kan tadi ada 2 risiko ya Pak. Sebenarnya ada satu lagi di pasar, ada satu produk lagi di luar itu yang namanya kejahatan dunia maya. Kalau tadi yang di cover ada kerusakan pihak pertama. Kedua, pembayaran yang harus dilakukan pihak pertama mengganti rugi pihak ketiga. Itu. Tapi bisa juga uang elektronik yang hilang. Bisa kan Pak? Itu kan ada nilai uangnya. Ada. Tapi itu kan rugi pihak pertama mestinya. Gitu. Nah, kalau mau, tapi itu dalam awalnya memang ini dipisah Pak, produk ini. Di sana ternyata dipisah. Nah sekarang yang 2 ini menyatu biasanya. Iya, yang pertama tuh tadi menyatu, yang satu lagi terpisah. Nah, yang 2 ini Pak, harganya itu bukan harganya, maksudnya gini, polanya itu tadi 1 dan 2. Tadi perhatikan nggak? Yang saya ceritakan, barang yang hilang kan nggak diganti. Yang diganti adalah gugatannya. Betul. Kalau yang tadi yang ketiga nih, itu yang diganti adalah yang hilangnya. Nah, berhubungan sama UMKM. Nah UMKM kan paparannya 1 kalau dia bilang saya, tapi nggak banyak kok datanya. Kan bisa juga dibilang gitu kan. Nah, tapi mungkin nggak dia dihantam sama kejahatan pencurian misalnya, pencurian kriminal atau pencurian keuangan uang dunia mayanya. Kan juga bisa. Jadi menurut saya sih sebenarnya sebagai brokernya lah misalnya gitu, saya usulan selalu dia beli. Tapi sekarang dengan limit yang lebih kecil dan deductible yang lebih rendah tentunya, karena risikonya kan sesuai dengan besaran turnover usahanya. Sehingga menurut saya satu dia harus beli itu dengan lebih kecil. Satu jadi namanya cyber insurance pertama, kedua namanya electronic computer crime. Apa? Crime. Jadi electronic crime. Electronic crime ya. Itu ada 2 produknya. Crime ini crime, kejahatan. Jadi yang dicurinya lah yang akan di cover oleh asuransinya. Itu. Jadi kalau Anda adalah seorang pengusaha, tolong pikirkan dari sekarang ya, bahwa tidak pernah ada skala bisnis yang kecil yang bebas dari risiko ya Pak. Setuju. Jadi kalau misalnya sekarang sudah mengasuransikan bangunan usaha, kemudian stoknya, nah boleh pikirkanlah untuk asuransi cybernya, karena risiko itu ada. Oke Pak Billy, kalau kemudian nih Pak, tiba-tiba di Indonesia ini orang sadar gitu ya,
kapasitas makin langka dong. Iya. Apa yang terjadi kira-kira menurut prediksi Pak Billy? Jadi gini sih, kalau saya kan tetap lihat begini Pak, asuransi itu kan begitu orang sadar orang beli asuransi. Iya. Premi naik, memang liability kan mengikuti premi ya. Oke. Itu kan industri asuransi kan gitu. Orang preminya banyak, happy. Tapi berarti risiko yang di cover iya makin banyak tuh. Betul. Oh. Nah, menurut saya sebenarnya yang harus dilakukan oleh asuransi, saya percaya apabila potensi bisnis naik, maka akan ada produk yang di-tailor agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Itu saat ini sudah mulai ada, sudah ada reasuransinya bahkan di Indonesia saat ini, yang saat ini mulai menjual produk namanya personal cyber. Personal cyber. Personal. Walaupun yang beli memang nanti yang besarnya ya, misalnya induknya itu, tapi personal cyber. Jadi yang di cover adalah ID dan saya, secara personal, bukan perusahaan saya, bukan perusahaan Pak Edi, personal. Oke. Gitu. Karena contoh-contoh yang jelas ya Pak. Kita kan punya di handphone tuh ada data. uang, ada data, ya tuh Pak. Betul. Ya kan bisa. Sekarang paparannya itu bukan cuma perusahaan besar dan UMKM, personal juga ada kan. Ada personal juga ya. Iya kan? Ada risiko itu di kita, di personal kita. Nah, itu bayangin dengan skala Indonesia. Itu kan kalau kemudian semuanya sadar aja begitu. Nah, itu aja bukti bahwa ketika kemudian ada beberapa bank yang terkompromis, risiko itu tidak berhenti di banknya ternyata. Residunya sampai ke personal nasabah dan segala macam yang kadang-kadang nggak bisa cover. Lagi lembaga, misalnya perusahaan telekomunikasi, wah itu lebih besar lagi itu paparannya kan, gitu kan. Nah itu pun sekarang dunia asuransi sudah mempersiapkan jaminan terhadap personal cyber, terhadap nasabah langsung. Nah itu kan membuktikan bahwa industri kita saya tetap percaya Pak. Ya namanya juga berbisnis. Dinamika yang terjadi akan direspon dengan dinamika dari industri. Tadi Pak bilang, kapasitas bisa nggak ada, setuju bisa nggak ada. Tetapi sebagai broker apalagi kita kemudian meng-create sesuatu untuk memastikan bahwa risiko itu bisa ditransfer sebisanya ya. Karena saya yakin tidak bisa semuanya itu. Jadi saya tetap optimis akan ada solusi-solusi baru tentang cyber ketika bahkan semua mau. Bahkan ketika semua mau, pikiran kita bisnis kan makin besar posisinya. Itu kan berarti menarik orang lebih banyak masuk. Tapi kalau masuknya nanti kebakar semua kan takut. Nah muncul adalah produk-produk inovasi. Itu. Jadi kapasitas akan membesar secara otomatis. Kemudian juga varian-varian produk yang lebih personalized akan juga muncul. Itu yang akan terjadi ya Pak. Jadi artinya kalau kemudian ada ledakan permintaan cyber insurance ini, nggak ada persoalan sebenarnya. Yang jadi persoalan adalah kapan Anda mengasuransikan risiko itu. Benar itu. Jadi sudah mulai sadar. Tapi kok nggak beli? Angka literasi asuransi kita tinggi Pak. Inklusinya rendah. Itu PR. Kalau itu sih balik ke semboyan Dewan Asuransi Pak. Yang saat ini saya inline sama OJK. Restoring. Tapi nggak usah diomongin di sini. Oke, siap. Oke, Pak Billy, terima kasih. Jadi sahabat TV Asuransi, itulah ngobrol singkat tentang asuransi cyber. Mungkin kalau sekarang Anda merasa belum perlu, coba deh pikirkan lagi, apalagi kalau punya usaha ya. Karena risiko ini bisa terjadi kapanpun dan paparan secara global itu nilainya luar biasa kerugiannya. Tadi Pak Billy sempat singgung beberapa contoh kasus, dan kita tentu mitigasi risiko yang terdepan adalah dengan mengasuransikannya. Pak Billy, sekali ini terima kasih ngobrolnya. Kita nanti akan ketemu lagi untuk bicara produk-produk yang lain. Baik. Dan sahabat TV Asuransi, sampai di sini ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Billy, Pak Julius Bayangkara, Ketua Umum Aparindo dan Presiden Direktur Danare. Sampai jumpa. Terima kasih.